Karena gejala asam lambung itu sangat gak nyaman banget ya. Banyak orang yang beli obat-obatan penurun asam lambung secara bebas. Memang itu sangat efektif untuk menurunkan asam lambung. Namun efek jangka panjangnya yang gak disadarin nih teman-teman. Kenapa? Karena asam lambung secara alami dibutuhkan oleh tubuh untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ya, penekanan asam lambung terus-menerus itu dapat menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi terutama vitamin B12. Selain itu, obat jenis PPI itu dapat meningkatkan kadar hormon gastrin dalam darah yang dapat melepaskan kalsium dari tulang sehingga meningkatkan resiko patah tulang dan osteoporosis. Nah, keasaman lambung juga dibutuhkan untuk membunuh bakteri-bakteri dari saluran pencernaan. Ya, ketika kadar asam lambung terlalu rendah akibat penekanan obat-obatan dapat meningkatkan resiko infeksi bakteri pada tubuh akibat saluran pencernaan nih teman-teman. Masalah lain adalah ketergantungan. Ya, ketika obat-obatan dihentikan, tubuh akan memproduksi asam secara berlebihan. Gejala ini bikin seseorang berhenti minum obat asam lambung, malah makin kambuh asam lambungnya. Ini disebut hiperekresi asam ribon nih teman-teman. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang makanan-makanan yang secara alamiah sejak zaman dulu terbukti untuk membantu mengobati asam lambung nih teman-teman. Apa aja itu? Sebelumnya terima kasih dulu nih kepada Miss Organik yang sudah mempersembahkan video edukasi ini kepada teman-teman semua. Oke, yang pertama lidah buaya. Dimana sirup lidah buaya sebanyak 10 ml sekali sehari itu bila dibandingkan dengan tablet ranitidin 150 mg 2 kali sehari dan kapsul omeprazol 20 mg sekali sehari sama efektifnya dalam mengurangi gejala GERD pada penderita. Nah, ini karena adanya efek aktivitas antioksidan pada gel aloe vera yang dapat membantu meredakan peradangan dan melindungi mukosa lambung. Oke, teman-teman bisa menggunakan gel lidah buaya segar atau sirup lidah buaya untuk membantu meredakan gejala MAH kronis nih teman-teman. Yang kedua, jahe. Nah, jahe mengandung gingerol yang efektif untuk menurunkan gejala asam lambung. Di mana jahe dapat menghambat reseptor kolinergik M3 usus dan reseptor 5-HT3 serotonergik yang berhubungan terhadap penurunan mual, muntah, dan perut kembung serta pergerakan lambung nih teman-teman. Nah, selain itu jahe juga tergolong aman untuk menurunkan mual dan muntah pada ibu hamil nih. Dosis yang direkomendasikan itu sekitar 1500 mg per hari dibagi 2 maupun 3 kali sehari. Jadi kalau 3 kali dibagi 3, 500 mg ekstrak jahe diminum sebelum makan untuk membantu mengurangi gejala asam lambung. Atau teman-teman bisa bikin infus water jahe. Ya, jadi jahe segar itu digeprek lalu dibiarkan semalaman, besoknya diminum airnya 1 cangkir sebelum makan ataupun saat mengalami gejala asam lambung nih teman-teman. Yang ketiga, manuka honey. Nah, madu itu telah digunakan sejak zaman dulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ternyata madu juga punya efek antibakteri alami nih. Namun gak semua jenis madu ya punya manfaat yang sama. Kualitas antibakteri madu itu tergantung dari jenis madu serta kapan dan bagaimana madu itu dipanen. Nah, karena madu itu kan jenisnya ada banyak ya, ada madu klengkeng, madu randu, madu hutan, madu manuka juga. Khusus spesial adalah madu manuka. Ini dibuat di Selandia Baru oleh lebah yang menyerbuki semak asli Leptospermum scoparium atau dikenal sebagai pohon teh. Madu manuka itu punya efek antiinflamasi yang dapat membantu meringankan rasa sakit dan menurunkan peradangan. Komponen antibakteri utama dari madu manuka adalah metil glioksal atau MgO.
Semakin tinggi konsentrasi MgO, maka semakin kuat efek dari antibakterinya. Efek ini bermanfaat untuk membantu mengobati perlukaan pada saluran cerna akibat asam lambung kronis, serta dapat membantu membunuh bakteri H. pylori yang menyebabkan infeksi saluran cerna kronis dan meredakan peradangan pada tenggorokan, kerongkongan, esofagus maupun saluran pencernaan kita akibat kenaikan asam lambung nih teman-teman. Nah, untuk mendapatkan efek yang maksimal, produsen madu itu punya skala untuk menilai potensi madu manuka, di mana peringkat tersebut disebut UMF yang merupakan singkatan dari Unique Manuka Factor. Peringkat UMF ini mencerminkan konsentrasi 3 senyawa khas pada manuka, yaitu MgO, DHA, dan leptospirin. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal pada terapi madu manuka itu membutuhkan peringkat minimum UMF 10+. Walau masih diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan nilai UMF pada efektivitas madu manuka terhadap kesehatan nih teman-teman. Namun tetap disarankan ya untuk memilih madu manuka dengan UMF certified untuk menjamin khasiatnya. Jadi untuk mengobati asam lambung dengan madu, pastikan pilih jenis madu yang berkualitas. Karena percuma pilih madu yang murahan tapi ternyata madu tersebut palsu dan gak punya efek positif pada asam lambung. Bukannya asam lambung sembuh, yang ada malah diabetes karena kebanyakan gula nih teman-teman. Nah, kalau aku udah percaya sama Comvita Manuka Honey karena udah certified, yang aku beli di Miss Organic. Link pembelian ada di deskripsi box ya, bisa kalian klik di sana. Keempat, pisang. Ya, pisang mengandung potasium yang tinggi. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, ini membuat pisang bersifat basa yang dapat membantu melawan asam lambung yang mengiritasi kerongkongan. Tapi pastikan pilih pisang yang benar-benar matang ya, yang udah berwarna kuning. Karena pisang yang kurang matang atau sedikit mentah itu malah bersifat kurang basah dan meningkatkan gejala asam lambung nih teman-teman. Yang kelima, pepaya. Nah, pepaya itu bekerja langsung pada otot polos lambung untuk mempengaruhi pergerakan lambung nih teman-teman. Selain buahnya, daun pepaya ternyata juga punya efek perlindungan pada mukosa lambung karena mengandung flavonoid dan tanin serta papain yang dapat memperbaiki luka akibat peningkatan asam lambung. Jadi kalau teman-teman mulai merasakan gejala asam lambung gitu ya, bisa mulai rutin mengkonsumsi buah pepaya serta sayur daun pepaya untuk meredakan gejala asam lambung nih teman-teman. Yang keenam, daun kelor. Wow, sayuran favorit banget ini ya. Dia mengandung morginin yang dapat melindungi lambung dari kerusakan serta pterigospermin yang merupakan antibiotik kuat dan berfungsi melawan bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. Nah, dosis 350 mg per kilogram berat badan daun kelor terbukti secara signifikan dapat menurunkan radang lambung dan meningkatkan perlindungan pada mukosa lambung nih. Kelor juga tinggi akan kalsium dan potasium yang secara efektif dapat meredakan gejala asam lambung. Yang terakhir adalah umbi Garut. Wow, makanan lokal semua ya. Kandungan saripati pada umbi Garut ternyata bisa meningkatkan kadar pH lambung sehingga bisa menurunkan jumlah dan luka pada lambung. Serat pati pada umbi Garut merupakan pati resisten yang dapat digunakan sebagai makanan prebiotik pada usus besar sehingga bisa membantu untuk meningkatkan bakteri baik pada saluran pencernaan kita. Nah, umbi Garut juga punya molekul yang lebih kecil serta rendah gluten sehingga lebih mudah diserap oleh saluran pencernaan dan bisa meredakan gejala perut kembung maupun nyeri perut akibat kenaikan asam lambung.
Nah, kalian bisa mulai mengkonsumsi pati Garut dalam bentuk umbi maupun bubur gitu ya pada waktu muncul gejala-gejala asam lambung. Selain mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, jangan lupa untuk menghindari makanan yang dapat meningkatkan gejala asam lambung. Beberapa makanan seperti minuman bersoda, kopi dan teh, buah-buahan yang asam, coklat, bawang putih, bawang merah mentah, jus buah yang manis-manis, serta makanan berpengawet yang mengandung asam askorbat itu benar-benar harus di stop semuanya kalau mau meredakan asam lambung. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!